Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasionalisme secara politis merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi bangsa ini, baik untuk merebut kemerdekaan atau menghilangkan penjajahan, maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakatnya, bangsa, dan negaranya. Dalam arti sempit, nasionalisme dapat diartikan suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa orang lain. Nah, semangat nasionalisme yang berlebihan, atau biasa disebut chauvinisme. Dalam arti luas, nasionalisme dapat diartikan merupakan pandangan tentang cinta yang wajar terhadap bangsa dan negaranya, dan sekaligus menghormati bangsa lain. Lalu apa itu nasionalisme Pancasila? Adalah suatu pandangan atau pemahaman kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan negaranya, tanah airnya, yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Rasa kebangsaan merupakan kesadaran berbangsa, rasa yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan, senasib, sepenanggungan. Sedangkan wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 tentang diri dan lingkungannya dalam mengekspresikan diri sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah lingkungan Nusantara itu. Jadi, awalnya rasa kebangsaan itu muncul, lalu muncullah satu wawasan kebangsaan, sehingga muncul dari wawasan kebangsaan itu semangat kebangsaan atau patriotisme. Unsur-unsur dasar dari wawasan kebangsaan sendiri itu adalah ada 3 hal, yaitu wadah atau organisasi, isi, dan tata laku. Wasnus atau wawasan Nusantara ini berbeda dengan wawasan kebangsaan. Wawasan Nusantara merupakan konsep politik bangsa kita, bangsa Indonesia, yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi darat, laut, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, dan udara di atasnya, nggak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh, mencakup segenap bidang nasional yang meliputi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Nah, cara pandang bangsa Indonesia tentang dirinya dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Itulah Wasnus atau wawasan Nusantara. Lalu kenapa sih seorang ASN atau pegawai ASN penting memiliki sikap nasionalisme? Karena dengan nasionalisme yang kuat, maka setiap ASN memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik bangsa dan negaranya, bukan berdasarkan persepsi yang dibangun khususnya oleh media. Karena media bisa memberikan persepsi yang berbeda. Karena persepsi kita terhadap sesuatu akan mempengaruhi cara kita memperlakukan sesuatu. Dalam mempelajari nasionalisme, ada referensi yang kita gunakan. Di antaranya modul dari LAN, nasionalisme, dan satu buku yang bagus menurut saya, karangan Profesor Ahmad Mansur Suryanegara yang berjudul Api Sejarah.
memang beberapa hal buku ini juga banyak yang mempertanyakan, tapi bisa jadi bahan masukan kita, referensi kita. Adapun peta kompetensi dari materi nasionalisme itu bisa dilihat di gambar ini. Bisa dilihat di gambar ini. Bisa dilihat di gambar ini bahwa untuk mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme bagi ASN dalam menjalankan profesinya sebagai apa? Sebagai pelayanan publik yang berintegritas, itu dilandasi kepada fungsi dari ASN itu, yaitu 3 hal. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa, yang kesemuanya itu merupakan diambil dari nilai-nilai Pancasila, baik itu sila pertama, 2, 3, 4, dan 5, dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi, sila-sila ini mendasari, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam melaksanakan tugasnya, yaitu sebagai pelaksana kebijakan, sebagai pelayanan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sehingga terbentuklah ASN yang memiliki nasionalisme yang kuat. ASN harus memahami dan mampu mengaktualisasikan Pancasila dan semangat nasionalisme serta wasbang atau wawasan kebangsaan dalam setiap pelaksanaan fungsi dan tugasnya sesuai bidangnya masing-masing. Pegawai ASN dapat mempelajari bagaimana aktualisasi sila demi sila dalam Pancasila dan berbagai kisah keteladanan dalam modul yang dapat diambil hikmahnya. Peserta Latsar dapat belajar dari sejarah perjalanan bangsa ini, keteladanan para pejuang, dan aparatur pejabat publik yang saat ini mampu memberikan inspirasi bagi kita betapa mereka memiliki karakter yang kuat dan nasionalisme dan wawasan kebangsaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.